6 Tokoh Proklamasi Kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi pada Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, naskah proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Selain keduanya, banyak tokoh nasional yang berperan dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada seri tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama dan kedua, sebanyak 11 tokoh pejuang proklamasi telah dibahas. Kini, seri ketiga akan mengulas 6 tokoh nasional lain beserta peran dalam melahirkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh kemerdekaan Indonesia, dilansir dari modul Sejarah Indonesia Merdeka karya Sulaiman Hasan, berikut 5 pejuang kemerdekaan Indonesia. 1. Harsono Tjokroaminoto, lahir di Madiun, Jawa Timur, pada tanggal 24 April tahun 1912. Harsono Tjokroaminoto adalah pejuang dan tokoh politik Indonesia yang bergerak dengan para kaum muda. Setelah Kongres Pemuda di Bandung pada tanggal 18 Mei tahun 1945, gerakan para pemuda makin politis. Pada tanggal 15 Juni tahun 1945, para pemuda membentuk gerakan sampingan bernama Angkatan Baru. Gerakan ini berperan sebagai kelompok politik ilegal. Sebagai salah satu pemimpinnya, Harsono mengarahkan gerakan ini menjadi jauh lebih radikal dari gerakan apapun yang pernah mereka lakukan. Gerakan ini pun menyulut kemarahan Jepang dan membuat Harsono harus meringkuk di markas Kempeitai, Angkatan Bersenjata Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Harsono beberapa kali duduk di kursi menteri. Pada 1946, ia menjabat sebagai wakil menteri negara. Dirinya juga pernah menjadi Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara Indonesia, serta Duta Besar Indonesia untuk Swiss pada masa Orde Baru. Adapun, anak dari Hos Tjokroaminoto ini meninggal dunia pada tanggal 22 April tahun 1992. 2. Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Suwardi Surjaningrat atau Ki Hajar Dewantara, lahir di Pakualaman atau, sekarang Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di masa penjajahan Belanda. Sebagai pemerhati pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, lembaga pendidikan yang memberi kesempatan bagi pribumi untuk mengenyam pendidikan layaknya para priyayi dan orang Belanda. Ia juga salah seorang tokoh yang menghadiri dan turut mengikuti pembacaan proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta, tanggal 26 April tahun 1959 dalam usia 69 tahun. Atas jasanya terutama di bidang pendidikan, nama Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional kedua oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 November tahun 1959. 3. Mas Mansur, lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juni tahun 1896. Kiai Haji Mas Mansur adalah tokoh Islam dan pahlawan nasional yang turut hadir dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, ia kerap kali membangkitkan rasa kebangsaan melalui tulisan-tulisannya. Ia juga berusaha membuat perubahan sosial keagamaan, serta persatuan nasional dan persatuan di kalangan umat Islam. Usai menuntut ilmu di luar negeri, Mas Mansur segera bergabung dengan Sarekat Islam atau SI, yang dipimpin Hos Tjokroaminoto, dan dipercaya sebagai penasihat pengurus besar SI. Mas Mansur pernah menjabat sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah, dan memulai gebrakan politik yang cukup berhasil. Bersama Hashim Asy'ari dan Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama atau NU, Mas Mansur memprakarsai berdirinya Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI. Saat Jepang berkuasa, Men Mansur termasuk dalam 4 tokoh nasional yang sangat diperhitungkan. Mereka dikenal dengan 4 serangkai, terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Mas Mansur meninggal dunia di Surabaya, tanggal 25 April tahun 1946 saat berusia 49 tahun. 4. Sayuti Melik, lahir di Yogyakarta, tanggal 25 November tahun 1908, Sayuti Melik merupakan sosok yang berjasa dalam mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum merdeka, Sayuti Melik sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Dirinya beberapa kali menjadi tahanan dan dibuang oleh Belanda karena kritik tajam yang tertuang dalam tulisan. Namun,
Nama Sayuti Melik mencuat usai menyaksikan langsung proses penyusunan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda, di Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Jakarta Pusat. Tak hanya menyaksikan, Sayuti Melik juga dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang sebelumnya sudah ditulis tangan oleh Soekarno. Sayuti meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 27 Februari tahun 1989. 5. M. Tabrani, Muhammad Tabrani Surjowi Citro atau populer dipanggil M. Tabrani lahir di Pamekasan, Madura, tanggal 10 Oktober tahun 1904. Bisa dikatakan, Tabrani adalah wartawan dari angkatan tua sekaligus pelopor pemakaian bahasa Indonesia. Ia adalah salah satu tokoh perjuangan yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi di halaman depan rumah Soekarno. Sebagai seorang wartawan, dedikasi Tabrani dalam memperjuangkan kemerdekaan di jalur jurnalisme tak dapat diragukan. Tabrani bekerja untuk koran Hindia Baru di bawah pimpinan H. Agus Salim. Pada 1926, saat usianya masih 22 tahun, Tabrani didapuk menjadi pemimpin Hindia Baru. Setelah proklamasi, dia mengelola Sulu Indonesia, surat kabar mingguan milik Partai Nasional Indonesia atau PNI. 6. A.G. Pringgodikdo, Abdul Ghaffar Pringgodikdo lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, pada tanggal 24 Agustus tahun 1904. Ia merupakan sarjana hukum dari Universitas Leiden, Belanda, yang turut hadir dalam proklamasi kemerdekaan RI. Menjelang akhir pendudukan Jepang, Pringgodikdo menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tepatnya, ia terpilih menjadi sekretaris pemimpin BPUPKI, Rajiman Wediodiningrat. Ia juga menjadi anggota Panitia 5, dengan Ketua Muhammad Hatta dan anggota lain A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, serta Sunario, yang bertanggung jawab atas perumusan Pancasila. Tercatat, tokoh nasional yang tutup usia pada 1988 ini pernah menduduki kursi Menteri Kehakiman Republik Indonesia dari Januari tahun 1950 sampai September tahun 1950. Jangan lupa like, komen dan berlangganan di channel ini. Terima kasih. Salam Merah Putih.